Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang pesugihan Nyai Kembang, sang penghisap janin. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Bang, aku capek hidup miskin. Aku mau seperti yang lainnya, punya rumah bagus, punya mobil, makan enak tiap hari, ujar Sari pada Bayu, suaminya. Semenjak menikah dengan laki-laki itu 1 tahun yang lalu, tidak pernah sekalipun ia merasakan berkecukupan. Selalu saja kurang dan kurang, bahkan hutang mereka bertumpuk di mana-mana. Abang juga capek, Dek, tapi mau gimana lagi? Cari kerjaan susah, jawab Bayu sembari menyusun kayu bakar yang baru saja dicarinya. Ya, abang usaha kek, jangan diam aja di rumah, ujar Sari geram. Terlihat ia bersungut-sungut seraya duduk membelakangi Bayu. Kan kamu tahu sendiri, Dek, tempo hari abang juga sudah mencoba untuk melamar pekerjaan, tapi tetap tidak ada hasilnya. Jadi sampai kapan kita hidup miskin begini, Bang? Aku nggak tahan kalau harus terus-terusan seperti ini, Sari berujar sembari berlalu meninggalkan Bayu yang duduk terdiam. Entah apa yang akan ia lakukan untuk dapat membahagiakan Sari, wanita cantik yang dengan susah payah ia dapatkan, anak orang kaya yang terpaksa harus pergi meninggalkan semua kemewahannya demi untuk bisa menikah dengan dirinya. Aku harus berbuat sesuatu sebelum Sari berubah pikiran dan pergi meninggalkanku, gumam Bayu sembari mengangguk-anggukan kepala. Sudah tengah malam, tapi mata Bayu belum mau terpejam juga. Ia masih memikirkan cara agar bisa terlepas dari kemiskinan yang membelenggunya. Bang, kok belum tidur? Tanya Sari yang ternyata menyadari bahwa suaminya masih terjaga. Wanita cantik itu beranjak bangun dan ikut duduk bersandar pada dinding bambu rumah mereka. Abang belum ngantuk, Dek? Jawab Bayu sembari menatap wajah istrinya yang tetap terlihat cantik walaupun tanpa skincare. Hanya pucuk daun jambu biji yang bisa digunakan oleh Sari untuk menggosok wajahnya tiap kali mandi. Bang, maafin aku ya, tadi sudah bicara kasar sama abang, sesal Sari sembari menyandarkan kepalanya pada bau laki-laki itu. Kamu gak salah, Dek, abang yang salah, gak bisa membahagiakan kamu, ujar Bayu sambil mengelus pucuk kepala wanita yang teramat dicintainya itu. Kita tidur yuk, sudah larut, ajak Bayu sembari menggenggam tangan lembut istrinya yang telah berubah kasar. Ayo, jawab Sari sambil bersiap untuk berbaring. Pagi-pagi sekali Bayu sudah mandi. Terlihat ia berpakaian rapi dan memakai sepatu. Jam tangan yang dulu diberikan oleh Sari sebagai kado ulang tahun untuknya juga tampak melingkar di pergelangan tangan kirinya. Abang mau kemana? Tanya Sari yang baru saja bangun. Terlihat ia mengucek-ucek matanya yang masih terasa berat. Abang mau usaha, jawab Bayu sembari menyisir rambutnya yang terlihat sedikit gondrong. Uang 15.000 terasa begitu berat bila harus dipakai untuk membayar tukang pangkas rambut. Lebih baik untuk keperluan yang lain. Usaha apa pagi buta begini, Bang? Sari tampak bingung. Abang mau ke kota, nemuin temen abang dulu. Ke kota? Liris Sari sambil menunduk. Ia seperti keberatan. Iya, Dek. Bagaimana kalau nanti bertemu dengan keluargaku? Ucap Sari risau. Mudah-mudahan tidak. Kita akan datang menemui mereka dengan sukarela setelah kita sukses, ujar Bayu sembari menatap keluar. Abang yakin kita bisa sukses? Yakin, abang sangat yakin.
Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Semoga saja ya bang, tapi pulang kan? Pulang, tapi mungkin agak malam. Nanti kamu ganjal pintunya pakai kayu besar itu ya, ujar Bayu sembari menunjuk ke arah kayu besar yang biasa mereka gunakan untuk duduk. Iya bang, tapi usahakan pulang secepatnya ya. Iya dek, iya sudah, abang berangkat dulu, hati-hati di rumah, pesan Bayu pada istrinya. Iya bang, abang juga hati-hati di jalan ya. Jam tangan yang tergeletak di atas meja kecil usang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tapi Bayu belum juga pulang. Kegelisahan mulai menyerang Sari. Terlihat ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar, seraya meremas-remas bagian bawah baju lusuhnya. Bang Bayu, kok abang belum pulang-pulang juga? Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Dek, panggil orang itu yang tidak lain adalah Bayu. Abang, panggil Sari sembari berlari keluar dari kamar dan segera ia menggeser kayu besar pengganjal pintu. Begitu bahagianya Sari melihat Bayu, suaminya itu tengah berdiri sambil tersenyum di ambang pintu. Dek, kembali laki-laki itu memanggil. Segera ia melangkah masuk dan menutup pintu. Kok pulangnya lama banget sih bang? Susah dapat tumpangan tadi, jawab Bayu sembari membuka bajunya yang sedikit basah oleh keringat. Abang mandi dulu ya. Iya bang, jawab wanita itu singkat. Ia tersenyum dengan lega. Suami yang ia tunggu-tunggu sedari tadi sore akhirnya pulang juga. Segera Sari menyiapkan baju ganti untuk suaminya. Bagaimana bang, ketemu tadi dengan temannya? Tanya Sari begitu Bayu sudah selesai mandi dan berpakaian. Ia menatap laki-laki itu penuh harap, berharap suaminya itu membawa kabar gembira. Ketemu dek. Terus? Kembali Sari bertanya, tanpa ia memiringkan sedikit kepalanya. Besok aja bang ceritanya. Ya sudah, sekarang kita makan dulu yuk bang. Pasti abang belum makan kan? Aku juga belum makan bang. Abang sudah makan dek, kamu saja yang makan. Lagian kenapa mesti nunggu abang? Jawab Bayu berbohong, padahal perutnya terasa begitu lapar. Karena sewaktu selesai mandi tadi, sekilas ia melihat di meja hanya ada sepiring nasi kecil dan 2 potong tempe goreng. Beneran abang udah makan? Sudah. Keesokan paginya, segera Bayu menyuruh Sari untuk berbelanja beras dan juga lauk pauk di warung. Ia menyodorkan selembar uang ratusan ribu. Entah dari mana ia mendapatkan uang tersebut. Sari sedikit bingung dengan uang yang disodorkan oleh suaminya, tapi ia enggan bertanya. Mungkin saja itu uang pemberian dari temannya. Setelah berbelanja dan selesai memasak, segera Bayu menyuruh Sari untuk memasukkan makanan itu sebagian ke dalam rantang. Untuk siapa bang? Tanya Sari terheran-heran. Itu untuk Haris, kasihan dia. Sari tersenyum, sungguh wanita itu tidak menyangka bahwa ternyata suaminya berhati malaikat. Aku senang mendengarnya bang, biarpun kita miskin, tapi masih bisa sedikit berbagi, ujar Sari terharu, tanpa ia menitikkan air mata. Harus itu dek, supaya kita diberikan kelancaran rezeki, kata Bayu sembari mengusap kepala istrinya. Haris adalah tetangga mereka yang berprofesi sebagai tukang ojek dan berpenghasilan tidak menentu. Ia memiliki seorang anak yang masih balita, dan kini istrinya juga tengah mengandung. Abang ke rumah Haris dulu ya, pasti istrinya belum masak, pamit Bayu sembari menenteng rantang bermotif batik itu. Iya bang, langsung pulang ya, biar kita juga segera sarapan. Bayu hanya mengangguk sambil tersenyum dan kemudian berlalu. Wah, kok repot-repot, Bay? Terima kasih ya, kata Haris sambil menerima rantang yang Bayu sodorkan. Sari masak agak banyak hari ini, jadi kami bagi saja sama kalian. Terima kasih ya bang, kebetulan memang saya juga belum masak, ujar Maya, istri Haris, sembari mengelus-elus perutnya yang sudah terlihat membesar. Sekilas Bayu menatap perut buncit Maya. Mungkin ia juga menginginkan Sari, istrinya, segera hamil dan memberikannya keturunan. Wah, kebetulan kalau begitu, kata Bayu sambil tersenyum.
Ya sudah kalau begitu, saya pamit pulang dulu. Semoga berkenan dengan masakan istri saya. Sekali lagi terima kasih loh, Bay. Sama-sama, jawab Bayu segera. Ia bergegas pulang. Semoga saja berhasil, lirih Bayu ketika ia menapakkan kaki di halaman rumah reotnya. Bang, sudah? Tanya Sari mengejutkannya. Dek, abang sampai kaget, ujar Bayu sembari memegang dadanya. Yuk kita sarapan, Bang, ajak Sari sambil menggendeng tangan suaminya. Abang dapat uang dari mana, Bang? Terlontar pertanyaan itu dari mulut Sari karena memang ia begitu penasaran. Maaf ya, Dek, abang gadekan jam tangan pemberian kamu dulu, jawab Bayu sembari merangkul pundak Sari. Apa? Sari sangat terkejut. Tapi abang janji secepatnya akan abang tebus kembali. Ya sudahlah, gak apa-apa, Bang, jawab Sari sembari menunduk sedih. Aduh Mas, perutku sakit sekali, Mas, keluh Maya tiba-tiba. Loh, sakit kenapa, Mai? Tanya Haris panik. Segera ia beranjak bangun dan mengusap-usap perut istrinya yang terlihat bergerak-gerak. Aduh, aku gak kuat, Mas, keluh Maya lagi sambil menangis. Ya sudah, kamu tunggu dulu, Mas mau panggil bidan nunung, ujar Haris sembari menyeka keringat Maya yang membasahi wajah ayunya. Cepat, Mas, aku udah gak tahan, ujar Maya sambil memegangi perut buncitnya. Segera Haris pergi dengan mengendarai sepeda motor bututnya untuk menjemput bidan yang akan menolong istrinya. Di tempat berbeda, tampak Bayu duduk bersilah dengan mata terpejam sembari menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Bibirnya terlihat komat-kamit seperti mengucapkan mantra. Di depannya tergeletak sebuah tempat yang terbuat dari anyaman bambu yang berisi daun sirih dan sebatang lilin sebagai penerangan. Hembusan angin yang tiba-tiba menerobos masuk membuat nyali Bayu sedikit surut. Bulu kuduknya meremang. Tumbal pertamamu, aku terima. Kamu berhasil, tapi ingat, setiap 3 bulan kamu harus kembali memberikanku tumbal. Terdengar suara yang entah dari mana datangnya. Baik Nyai Kembang, pasti akan selalu saya siapkan tumbal untuk Nyai, jawab Bayu lirih masih dengan mata tertutup. Sekarang buka mata kamu, ritualmu telah berakhir, ucap wanita yang dipanggil dengan sebutan Nyai Kembang tersebut. Perlahan Bayu membuka matanya. Begitu terkejutnya ia ketika mendapati daun sirih itu telah berubah menjadi tumpukan uang. Aku kaya, lirihnya sembari meraup uang tersebut. Buru-buru ia memasukkan uang tersebut ke dalam plastik hitam yang telah dipersiapkan. Di kediaman Haris, yang sabar ya, yang ikhlas, itu sudah takdir Allah, ujar bidan nunung memberikan kekuatan kepada Maya dan Haris. Ya, Maya keguguran. Bayi yang dilahirkannya masih berusia 5 bulan. Wanita itu terseduh sembari memeluk baju bayi yang telah ia persiapkan untuk sang buah hati. Sudah, Mai, yang ikhlas, suara Haris terdengar serak. Tapi Mas, sudah, ini takdir Allah, kata Haris memotong ucapan istrinya. Bang, panggil Sari. Wanita itu terbangun kala Bayu baru merebahkan bobot tubuhnya. Iya Dek, jawab Bayu agak terkejut. Ia merasa sudah cukup berhati-hati ketika menaikkan tempat tidur, tapi masih saja ia membuat istrinya terbangun. Abang baru mau tidur? Sari bertanya sembari mengangkat kepalanya, memperhatikan wajah Bayu yang sedikit berkeringat. Iya Dek, malam ini cuacanya terasa panas, jadi abang gak bisa tidur, Bayu beralasan. Tampak ia menyeka keringatnya dengan lengan baju. Jendelanya sedikit dibuka aja, Bang, kata Sari sembari beranjak bangun. Gak usah Dek, nanti malah nyamuknya masuk semua, larang Bayu sambil mencekal tangan istrinya. Ya sudah. Kembali wanita itu merebahkan tubuhnya dan memeluk tubuh kekar Bayu. Jam berapa ini, Bang? Jam 1, makanya kamu cepat tidur lagi,
kata Bayu seraya mengusap-usap lengan istrinya yang terasa dingin. Iya bang, aku memang masih ngantuk, liris Sari sembari makin erat memeluk. Berita kematian anak Maya dan Haris sampai juga ke telinga Bayu dan Sari. Segera keduanya datang untuk melayat. Kami turut berduka cita ya Riz, kamu yang kuat, sabar, ikhlas, ujar Bayu seraya memeluk sahabatnya itu. Terima kasih ya Pai, insya Allah kami ikhlas. Setelah pemakaman selesai dilakukan, Bayu dan Sari langsung pulang ke rumah mereka. Bang, kasihan sekali ya bayi Maya, tubuhnya biru-biru, ujar Sari sembari membuka kerudung warna hitam yang dikenakannya. Masa? Iya bang, kan aku lihat waktu dimandikan tadi, jawab Sari. Wanita itu terlihat murung. Kenapa kamu murung gitu? Tanya Bayu sembari mengernyitkan kening. Laki-laki itu berjalan mendekat. Kapan kita punya anak ya bang? Liris Sari dengan raut sedih. Kita akan berobat deh, kita akan pergi ke dokter yang terhebat, ujar Bayu sembari mengusap lembut pucuk kepala istrinya. Biaya dari mana bang? Seandainya saja orang tua aku merestui hubungan kita, pasti aku sudah minta tolong pada mereka. Kita tidak akan minta tolong sama mereka. Abang mau cari pinjaman pada teman untuk pergi ke dokter, dan sekalian untuk modal usaha. Memang ada yang mau bantu bang, terus nanti bayarnya bagaimana? Rentetan pertanyaan dari Sari membuat Bayu tersenyum. Bisa, pasti bisa. Ya sudahlah bang, aku percaya sama abang, ujar Sari seraya memeluk suaminya. Bayu membuka sebuah minimarket di tempat yang cukup strategis. Itu membuat dagangannya begitu laris manis. Tidak menunggu waktu yang lama, kini ia dapat membeli sebuah motor yang selama ini ia idam-idamkan. Alhamdulillah ya bang, usaha kita berjalan lancar. Iya dek, kalau terus lancar begini, kita bisa secepatnya membeli rumah. Amin, semoga saja ya bang. Kehidupan mereka kian berubah. Pupuk reot yang mereka tempati secara gratis itu kini terbengkalai tak berpenghuni, karena Bayu dan Sari kini telah memiliki rumah sendiri. Bang, aku mau pergi ke dokter lagi, abang mau ikut? Ajak Sari sembari menyisir rambutnya yang indah karena selalu ia rawat ke salon. Kamu sendiri aja ya, abang mau ngurus minimarket kita yang baru, kata Bayu yang baru saja keluar dari kamar mandi. Oh gitu, ya sudah gak apa-apa, aku naik taksi aja. Hati-hati ya dek. Siap bang, aku berangkat dulu ya. Tidak terasa 3 bulan sudah berlalu. Nyai Kembang sudah sering mendatangi Bayu di dalam mimpinya untuk menagih. Iya Nyai, akan segera saya siapkan tumbalnya, jawab Bayu tidak berani menatap. Ingat Bayu, jika kau sampai lupa, kekayaan yang kau miliki akan hilang dalam sekejap mata, ujar Nyai Kembang dengan tatapan mata yang begitu tajam. Jangan Nyai, saya mohon jangan, akan segera saya carikan tumbal itu. Baiklah, aku tunggu sampai besok malam. Bila tidak juga kau berikan aku tumbal itu, ancamanku tadi akan segera berlaku. Kembali Nyai Kembang mengancam. Baik Nyai, saya janji. Bang, abang, ada apa? Abang mimpi? Tanya Sari seraya mengguncang-guncang tubuh Bayu yang bermandi peluh. Bayu segera membuka matanya. Terlihat nafasnya begitu tersengal-senggar. Abang mimpi apa? Nyai siapa? Sari mencecar dengan pertanyaan. Nyai, apa abang tadi bilang begitu? Bayu pura-pura tidak mengerti. Iya. Oh, itu mungkin karena film yang kita tonton tadi. Bayu mengelak. Abang bikin orang jantungan aja. Ojek wanita itu sambil mencubit pinggang suaminya. Maaf dek, jawab Bayu sambil nyengir. Ia menghela nafas dengan lega karena ternyata Sari tidak mencurigainya. Ingat janjimu Bayu. Terdengar suara tanpa wujud. Kali ini nyata, bukan mimpi. Iya Nyai. Bang, kembali Sari mencubit pinggangnya. Iya dek, iya, abang cuma menggoda kamu, kata Bayu berbohong.
Setelah Sari kembali tertidur, buru-buru Bayu beranjak bangun dan berjalan ke arah gudang, di mana di sana ada sebuah kamar rahasia yang tidak Sari ketahui. Bayu membuka pintu gudang yang setiap lewat tengah malam selalu ia memasuki tanpa sepengetahuan istrinya. Ia kembali membuka pintu kamar yang ada di dalamnya. Ruangan itu terlihat remang-remang karena hanya menggunakan lampu minyak sebagai penerangan. Gawat, ini benar-benar gawat. Lirih Bayu begitu dilihatnya, tumpukan daun sirih itu tidak juga berubah menjadi uang. Bisa-bisa aku jatuh miskin kalau tidak segera mendapatkan tumbal itu. Kau lihat Bayu, ancamanku tidak main-main. Terdengar suara Nyai Kembang menggema di ruangan itu. Iya Nyai, maafkan saya. Besok saya janji akan memberikan tumbal itu. Aku pegang janjimu, tapi awas kalau kau sampai berbohong. Tidak Nyai, sungguh saya berjanji. Apa? Sampai siang begini belum ada yang berbelanja? Ujar Bayu dengan suara yang begitu nyaring. Iya Pak. Terlihat Bayu mengacak-acak rambut pendeknya sembari berjalan ke sana kemari. Benar-benar gawat ini, aku bisa bangkrut kalau begini ceritanya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah panggilan masuk dari pemborong yang bertanggung jawab mengurusi pembangunan minimarketnya yang baru. Ya Pak Budi, ada apa? Tanya Bayu sesaat setelah ia mengangkat teleponnya. Begini Pak Bayu, semua pekerja bangunan tidak ada yang masuk. Mereka lebih memilih mengambil pekerjaan di tempat lain dengan bayaran yang jauh lebih tinggi. Jelas Pak Budi dari seberang sana. Apa? Jadi sekarang bagaimana? Terpaksa mandek Pak. Saya sudah mencoba untuk mencari pekerja pengganti, tapi begitu sulit. Bayu segera memutuskan panggilan telepon dan berlari keluar. Entah akan pergi kemana dia. Sepertinya tanpa tujuan. Sampai pada suatu tempat makan. Terlihat olehnya seseorang perempuan yang sedang mengorek-korek tong sampah. Yang menarik perhatiannya adalah perut perempuan itu yang tampak membuncit. Bayu menepikan motornya dan segera berjalan menghampiri orang tersebut. Ibu sedang apa? Tanya Bayu dengan ramah. Ini Pak, sedang mencari barang bekas. Maaf kalau tidak diperbolehkan, kata perempuan itu sembari bergegas hendak pergi. Bu, saya tidak melarang, saya cuma sekedar bertanya, kata Bayu sambil mencekal lengan ibu itu. Jadi betul, saya tidak apa-apa memulung di sini. Iya, tidak apa-apa Bu. Kalau begitu, terima kasih Pak. Ibu, tunggu sebentar ya, saya akan membelikan ibu makan. Sungguh Pak? Tanya ibu itu seakan tidak percaya. Sungguh, tunggu sebentar ya. Segera Bayu masuk ke tempat makan tersebut dan memesan beberapa bungkus nasi. Tidak begitu lama ia sudah kembali lagi. Ini Bu, silahkan dibawa pulang. Maaf, nama ibu siapa? Nama saya Minten Pak. Oh, Ibu Minten. Saya Bayu Bu, yang punya minimarket di ujung jalan sana, kata Bayu sambil menunjuk ke arah yang ia maksud. Terima kasih banyak Pak Bayu, saya tidak dapat membalas kebaikan Bapak. Semoga Allah yang membalaskannya. Amin, terima kasih Bu. Bang, karyawan minimarket kita tadi bilang, katanya hari ini sepi pembeli, apa iya? Tanya Sari di sela-sela makan malam. Ya namanya juga orang jualan Dek, kadang ramai kadang sepi, jawab Bayu dengan santai karena ia merasa sudah memperoleh persembahan untuk Nyai Kembang. Iya sih Bang. Jadi kapan kita akan ke rumah ayah dan ibu Bang? Tunggu beberapa hari lagi ya, setelah kita punya mobil. Mobil? Memang Abang mau beli mobil? Iya sayang. Serius Bang? Serius. Bayu tertawa melihat sifat manja istrinya yang tidak hilang-hilang seperti dulu. Oke, tunggu beberapa hari ini ya. Kamu yang akan pilih mobilnya, ujar Bayu sembari mencubit hidung bangir istrinya. Dengan mengendap-endap, Bayu turun dari tempat tidur. Jam di dinding sudah menunjukkan hampir tengah malam. Bang, panggil Sari ketika laki-laki itu hampir menjangkau pintu. Dek, jawab Bayu sambil menoleh. Tapi kenapa mata wanita itu masih terpejam?
Perlahan Bayu menghampiri dan dengan seksama memperhatikannya. "Dik," kembali ia memanggil, tapi yang dipanggil tidak meresponnya sama sekali. "Syukurlah, ternyata dia cuma ngigau," ucap Bayu sambil mengelus dada. Ini adalah kali keduanya Bayu menjalankan ritual tersebut, tapi rasa gugup dan takut masih saja ada di benaknya. Hembusan angin yang entah dari mana datangnya cukup membuat bulu kuduknya meremang. "Persembahanmu telah aku terima. Sekarang buka matamu." Terdengar suara yang tidak asing lagi bagi Bayu. Perlahan laki-laki itu membuka mata. "Terima kasih banyak, Nyai," ucap Bayu girang karena daun sirih yang selalu ia siapkan kini telah berubah menjadi tumpukan uang. "Aku tidak pernah mengingkari janji dan mengecewakan abdiku, selama ia tidak juga mengkhianati dan mengecewakanku," ujar Nyai Kembang dengan senyum yang tersungging di bibir merahnya. "Pasti, Nyai, pasti saya akan selalu menjadi abdi setia, Nyai, dan tidak akan pernah lupa dengan persembahan yang Nyai inginkan." "Memang seperti itulah yang aku harapkan." Setelah kepergian Nyai Kembang, segera Bayu memasukkan uang-uang tersebut ke dalam tas yang memang telah ia persiapkan, dan segera pergi meninggalkan ruangan rahasia itu. "Bang, dari mana?" tanya Sari ketika laki-laki itu hendak masuk ke dalam kamar. Terlihat ia berjalan dari arah ruang depan. Dari dapur, "Iya, dari dapur," jawab Bayu gugup, tanpa ia menyembunyikan tas yang dibawanya. "Apa itu, Bang?" kembali Sari bertanya seraya berjalan mendekat. Ini tas," jawab Bayu kebingungan. Terlihat belum membanjiri wajahnya karena rasa gugup yang mendera. "Tas," Sari mengulang perkataan suaminya. Tangannya terulur hendak meraih. "Jangan deh, ini kotor," kata Bayu seraya merangkul pundak Sari dan mengajaknya untuk masuk ke kamar. "Aku cariin abang di depan loh," ujar Sari manja. "Abang ambil minum tadi, sayang." Bayu berbohong ketika Sari merebahkan tubuhnya. Segera ia melemparkan tas yang berisi uang itu ke kolong tempat tidur. Kekayaan Bayu makin berlimpah, apalagi dengan tumbal yang rutin ia persembahkan. Kini ia pun diterima dengan baik oleh keluarga istrinya. Bahkan bisa dikatakan dirinya adalah menantu kesayangan. "Bang, ayo mau pinjam mobil," kata Sari sewaktu mereka duduk-duduk di teras rumah sembari menikmati sinar bulan. "Memang mobil ayah kemana?" tanya Bayu tanpa menatap. Matanya tetap fokus pada layar ponsel yang ia genggam. "Masuk bengkel." "Ya udah, pakai aja, nggak apa-apa." "Makasih ya, Bang." "Kok makasih, kayak siapa aja?" Terdengar suara tangis bayi entah dari mana, tapi suaranya terdengar begitu dekat. Sari perlahan membuka mata. Dinyalakannya lampu yang tergeletak di atas nakas. Ia beranjak turun dan berjalan ke arah pintu. "Suara bayi, siapa itu?" lirihnya sembari membuka pintu dan bermaksud hendak keluar. "Dek," panggil Bayu yang membuat wanita itu begitu terkejut. "Abang, bikin aku kaget aja." "Emangnya mau kemana?" "Aku dengar suara tangis bayi, Bang." "Suara bayi? Dari mana?" "Ya nggak tahu, tapi sepertinya deket banget, Bang." Bayu tampak gelisah. Jangan-jangan suara bayi itu adalah suara dari bayi-bayi malang yang dengan tega telah ditumbalkan. "Bang, kok melamun?" tanya Sari sembari menepuk pundak laki-laki itu. "Ah, kamu mimpi barangkali." "Enggak, Bang, suaranya jelas dan deket banget." "Sayang, kamu cuma bermimpi. Ayo tidur lagi," ajak Bayu sembari menarik tangan istrinya dan mengajaknya untuk kembali ke tempat tidur. "Enggak, Bang." "Sayang." Bayu segera membopong tubuh semampai istrinya. "Bayi siapa ini?" tanya Sari sembari menatap ke sekeliling. Tidak ada apa-apa yang bisa ia lihat kecuali pepohonan besar dengan daun-daunan yang begitu lebat, sehingga membuat tempat itu terasa dingin, teduh, dan terkesan angker. "Sayang, siapa yang dengan tega meninggalkan kamu di sini, Nak?"
ujar Sari seraya berjalan menghampiri bayi yang tergeletak tanpa mengenakan pakaian tersebut. Terlihat bayi dengan jenis kelamin laki-laki itu bergerak-gerak, tangan dan kakinya sembari berceloteh. Terlihat begitu lucu dan menggemaskan. "Kamu lucu sekali, gendut lagi." Tampak ia mengeluarkan kedua tangan hendak menggendong si bayi, tapi kemudian diurungkannya karena tiba-tiba bayi lucu itu berubah menjadi sangat mengerikan. Sari berteriak sembari melangkah mundur dengan tatap mata yang tetap tertuju pada bayi itu. Tampak tubuh bayi tersebut menjadi biru lebam dengan tangan dan kaki yang terlihat seperti patah. Kedua bola matanya nyaris keluar dengan telinga, hidung, dan juga mulut yang mengeluarkan darah kental, yang mengeluarkan bau anyir bercampur busuk. Tampak istri dari bayi itu membekap mulut dan memegangi perutnya yang terasa seperti diaduk-aduk. Terdengar suara bayi itu yang teramat menyayat hati. Terlihat ia merangkak ke arah Sari dengan susah payah karena tulang tangan dan kakinya yang patah. "Jangan mendekat, pergi, pergi!" teriak Sari sambil beringsut mundur. Bayi mengerikan itu berhasil menggapai kaki Sari dan kemudian mencengkramnya dengan erat. Lepaskan saya!" pekik Sari sembari menghentak-hentakan kakinya. Bukannya terpental, bayi itu malah semakin erat mencengkram. "Lepas, abang! Tolong, bang!" Sari berteriak sekuat tenaga. "Dek, ada apa, Dek? Kamu mimpi?" Bayu mengguncang tubuh istrinya yang menjerit-jerit dan terlihat seperti meronta-ronta. Segera wanita itu membuka mata. Tampak wajah dan sekujur tubuhnya dibanjiri oleh keringat. "Ada apa, Dek? Kamu mimpi apa?" "Bayi, bang. Bayi yang sangat mengerikan, bang." "Bayi? Iya, bang. Aku takut, bang." "Udah, kamu cuma mimpi, Dek. Cuma mimpi," kata Bayu berusaha menenangkan istrinya. Bayu mempertanyakan semua teror yang dialami oleh sang istri kepada Nyai Kembang, sesembahannya. "Itulah ujian, tergantung kuat atau tidaknya kalian," jawabnya yang membuat Bayu semakin bingung. Tidak tahu harus berbuat apa untuk mengusir roh-roh yang telah ditumbalkan. "Tapi Nyai, kenapa harus istri saya yang tidak tahu apa-apa tentang masalah ini?" "Tidak, bukan hanya istrimu saja, tapi kau juga. Kau tinggal menunggu waktu," ujar Nyai Kembang sambil tersenyum sinis. "Kalau saya memilih mundur, Nyai, kekayaanmu akan hilang dan nyawamu akan aku renggut. Tidak ada kata mundur setelah maju," wanita cantik itu berujar. Apa? "Bukannya dari awal sudah aku katakan, tapi kau tidak peduli. Hanya kekayaan dan kebahagiaan di dunia yang kau harapkan." Baik, Nyai, saya tidak akan mundur." "Bagus, itu yang aku mau." Tiba saatnya untuk kembali memberikan persembahan, dan kali ini Bayu bingung harus mencari di mana. Ia benar-benar tidak dapat tidur. "Bang, kok gelisah gitu? Ada apa?" "Gak apa-apa, Dek, cuma..." Tiba-tiba dering ponsel Sari menghentikan perkataan Bayu. "Sebentar ya, Bang," kata Sari sembari mengambil ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Ternyata dari Mbak Anis, kakaknya. "Dari Mbak Anis, Bang." "Oh, angkat aja." "Assalamualaikum, Mbak Anis. Ada apa? Ini malam-malam telepon. Tumben." "Waalaikumsalam. Cuma mau menyampaikan kabar gembira saja, Ri. Gak sabar mau nunggu besok," jawab Mbak Anis dari ujung telepon. Kabar gembira? Kabar gembira apa, Mbak? Kok aku jadi penasaran ya?" "Mbak hamil lagi, Ri. Sudah masuk 2 bulan," jawab Mbak Anis dengan suara yang terdengar sangat bahagia. "Apa? Jadi Mbak Anis hamil lagi? Alhamdulillah. Semoga saja kali ini perempuan ya, Mbak." Mendengar kata hamil, mata Bayu langsung terbelalak. "Amin, semoga saja ya, Ri. Dan semoga kamu cepat ketularan juga. Mbak sangat berharap sekali kamu bisa secepatnya hamil, Ri," ujar Mbak Anis yang membuat Sari sedikit bersedih.
Amin Mbak, semoga saja, jawab Sari dengan lirih. Kita main ke rumah Mbak Anis yuk dek, ajak Bayu sesaat setelah mereka selesai sarapan. Tumben bang, kata Sari seakan tidak percaya, karena sekarang suaminya itu begitu sibuk. Bahkan sekedar untuk sesekali bersenang-senang saja, tidak ada waktu. Kan Mbak Anis lagi bahagia, kita belikan dia bingkisan. Boleh bang, kita belikan apa ya? Apa saja, kamu yang pilihkan, jawab Bayu dengan hati yang berbunga-bunga, karena ajakannya tidak ditolak oleh sang istri. Perlengkapan bayi aja kayaknya bang. Boleh sekali, dan harus ada makan-makanannya juga biar seru. Masak sendiri apa beli bang? Terserah kamu sayang, tapi sebaiknya beli saja biar kamu gak capek. Kok repot-repot gini Ri, banyak sekali lagi bawaannya, kata Anis sembari menenteng beberapa paper bag yang Sari sodorkan. Gak banyak mbak, ini wujud dari rasa bahagia kami karena mau punya keponakan baru. Terima kasih ya Ri, bye. Mas galangnya mana mbak? Tanya Bayu sembari menghempaskan pantatnya di sofa berwarna maron. Tadi pamit keluar sebentar. Nah itu orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ada tamu jauh nih, ujar Galang tampak bahagia setelah menyalami Bayu dan Sari. Laki-laki itu duduk di samping istrinya sembari sekilas mengelus perut ramping wanita itu. Setelah cukup lama mengobrol, kini tiba saatnya acara makan-makan yang tentunya akan membuat Anis dan Galang kehilangan bayinya. Bagus Bayu, persembahanmu telah aku terima. Makin berlimpahlah hartamu, ujar Nyai Kembang dengan sorot mata penuh kepuasan. Terima kasih Nyai, terima kasih, ujar Bayu senang. Terlihat ia meraup uang tersebut dan memeluknya. Kertas berangka itu benar-benar telah membuatnya lupa akan segalanya. Bang, abang, terdengar Sari memanggilnya. Buru-buru ia meninggalkan ruang rahasia itu tanpa membawa serta uangnya. Iya dek, ada apa? Kok teriak-teriak gitu malam-malam? Abang dari mana sih? Dari gudang, jawab Bayu agak gugup. Terlihat ia menggaruk kepalanya. Bang, Mbak Anis keguguran bang. Apa? Keguguran? Iya bang, kita harus ke rumah sakit sekarang. Kamu gak ganti baju dulu, masa pakai kayak gitu? Kata Bayu sembari mengernyitkan keningnya. Astaga, aku lupa bang, aku panik banget. Terlihat Anis menangis sembari memegangi perutnya yang tidak lagi berisi janin yang begitu diharapkannya. Mbak Anis, mbak yang sabar ya, ini sudah kehendaknya. Sementara Bayu hanya terdiam sembari menunduk seperti ada rasa penyesalan yang terlihat di wajahnya. Bayu, Sari, kalian sudah datang, ucap Galang yang baru saja keluar dari kamar mandi. Iya mas, kami turut berduka cita ya mas. Iya baik, makasih ya. Anis, panggil ayah dan ibu dari Anis dan Sari begitu mereka muncul di ambang pintu. Segera Bayu, Galang, dan Sari menyalami kedua orang tua yang sangat mereka hormati itu. Bagaimana dengan calon cucu ibu? Tanya wanita parubaya itu entah kepada siapa. Iya, bagaimana dengan kandungan Anis? Suaminya menimpali. Anis, keguguran bu. Ya, jawab Galang sembari menunduk. Astagfirullahalazim, ucap ayah dan ibu bersamaan. Bayi yang masih begitu kecil itu terdengar menangis dengan suara yang terdengar nyaring. Ia merangkak mendekati Bayu yang masih tergeletak di kursi ruang tunggu. Seketika Bayu tersentak kaget dan segera bangkit dari tempatnya berbaring. Bayi mungil yang masih berlumuran darah itu melompat ke atas pangkuannya, yang membuat laki-laki itu begitu ketakutan. Segera ia berdiri dan melemparkan bayi tersebut. Bang, ada apa? Tanya Sari yang baru saja keluar dari kamar Anis, kakaknya. Enggak apa-apa dek, jawab Bayu dengan nafas yang tersenggal-senggal. Bang, Sari nampak tidak percaya. Abang cuma mimpi tadi. Loh, itu bajunya kenapa? Seperti darah.
Tanya wanita itu sembari memegang bagian bawah dari kemeja putih yang dipakai suaminya. Hah? Darah? Bayu melihat ke bagian bawah kemejanya. Memang benar, ada bercak darah di sana. Darah apa ini, Bang? Sari begitu panik dan takut. Abang juga nggak tahu, Dek, sungguh. Terang Bayu sembari berusaha membersihkan noda darah itu dengan tisu. Bang, kasihan Mbak Anis ya. Padahal dia sudah menunggu lama untuk bisa hamil lagi. Ujar Sari sembari meletakkan kepalanya di dada bidang Bayu. Iya sih, tapi mau bagaimana lagi, namanya juga takdir. Semoga saja dia bisa secepatnya hamil lagi ya Bang. Begitu juga dengan aku. Sudah 2 tahun loh Bang, kita menunggu. Semoga saja sayang, Abang juga sudah tidak sabar lagi ingin secepatnya bisa punya anak dari kamu. Amin, semoga saja ya Bang. Tiba-tiba mata Bayu terbelalak menatap ke arah pintu. Ia beringsut bangkit dan sedikit memundurkan pantatnya. Abang, kenapa? Tanya Sari terlihat takut. Ia ikut menatap ke arah pintu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Enggak apa-apa. Jawab Bayu berbohong, nafasnya terlihat naik turun tidak beraturan, dan matanya tetap tertuju di tempat yang sama. Bang, jangan buat aku takut deh. Tiba-tiba saja bayi mungil yang dilihat oleh Bayu itu melompat ke arah wajahnya, mencakar serta seperti menghisap mulutnya. Pergi, pergi! Teriak laki-laki itu sembari berusaha melepaskan diri. Tampak ia memukul dan mencakar wajahnya. Bang, abang kenapa? Sadar bang! Teriak Sari sembari berusaha menghalangi tangan Bayu yang terus saja melukai dirinya sendiri. Pergi, jangan ganggu aku! Teriak Bayu sambil terus meronta. Abang! Dengan keras Sari menampar wajah Bayu, sampai-sampai telapak tangannya terasa begitu panas. Bayu terdiam seraya memegangi pipinya yang terasa sakit dan panas akibat tamparan dari sang istri. Maaf bang, aku nggak bermaksud. Wanita itu tidak meneruskan kata-katanya karena tiba-tiba saja Bayu merengkuhnya. Dek, maafkan abang ya, abang sudah membuat kamu takut. Ucapnya dengan suara bergetar, menahan tangis. Bang, abang kenapa? Kenapa melukai diri sendiri? Itu wajah abang jadi luka semua. Ada rasa sesal di hati Bayu dan ingin segera menghentikan semuanya. Tapi ia takut akan ancaman dari Nyai Kembang, wanita yang saat itu masih menjadi sesembahannya. Jangan pernah berpikir untuk mengkhianatiku, Bayu. Terdengar suara yang begitu nyaring di telinga laki-laki itu. Ya, hanya di telinganya saja. Tidak, saya tidak akan berkhianat. Abang, tidak akan berkhianat. Bagaimana? Abang bicara sama siapa? Tanya Sari terheran-heran. Untuk sejenak, wanita itu menghentikan pekerjaannya. Hah? Memang barusan abang bilang begitu? Bayu balik bertanya, bagaikan orang bodoh. Abang, jangan bercanda ya. Ucap Sari sambil bersungut-sungut. Ia mengira kalau Bayu menggodanya. Kok banyak noda darah di sini? Ada apa ini? Liris Sari sembari memperhatikan lantai dapur. Ia sedikit mencondongkan tubuh untuk memastikannya. Benar, itu adalah noda darah yang sudah mulai mengering. Aneh. Lirihnya lagi sembari terus menatap noda itu. Tiba-tiba seperti ada sesuatu yang jatuh menimpa punggungnya. Sari terpekik sembari melompat. Segera wanita itu menoleh ke belakang. Apa itu? Bisiknya sembari memperhatikan gumpalan kecil yang lebih mirip dengan daging. Tiba-tiba gumpalan itu terlihat bergerak-gerak dan membuka mata. Ya, gumpalan itu tidak lain adalah sesosok bayi yang masih teramat kecil. Sari berteriak sambil menutup mata. Kakinya terasa begitu kaku dan tidak dapat digerakkan untuk bisa segera pergi dari sana. Dek, ada apa? Tanya Bayu yang baru saja datang karena mendengar teriakan istrinya. Abang, itu bayi bang, ujar Sari sembari menunjuk ke lantai. Bayi? Mana? Nggak ada apa-apa.
kata laki-laki itu seraya melihat ke arah yang ditunjukkan oleh sang istri. Perlahan wanita itu membuka mata dan menatap ke arah di mana tadi tergeletak sesosok bayi yang begitu kecil. "Oh, nggak ada, tadi beneran ada, Bang," ia meyakinkan. "Kamu itu capek, Dek," kata Bayu berusaha menenangkan. Padahal dia yakin istrinya itu tidak salah lihat atau sedang berhalusinasi. Tapi nanti kita cari ART buat bantuin kamu ya, biar kamu tidak terlalu capek." Wanita itu tertunduk sembari memijit-mijit keningnya yang terasa sakit. "Semoga betah ya Mbak Uut kerja di sini," kata Sari dengan ramah kepada wanita muda yang baru saja datang ke rumahnya. "Iya Bu, insya Allah betah. Mari saya tunjukkan kamarnya." "Iya Bu, terima kasih." Setelah selesai menyusun pakaiannya ke dalam lemari, segera ia pergi ke dapur untuk melihat-lihat dan mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Setumpuk peralatan memasak dan piring kotor bekas sarapan ternyata sudah menunggunya di tempat pencucian piring. Segera ia melakukan pekerjaan pertamanya di rumah itu. Tiba-tiba terdengar suara tangis bayi yang begitu nyaring. "Aduh, Bu Sari gimana sih? Kok anaknya menangis dibiarkan saja?" Lirih Uut sambil mencuci dan mengeringkan kedua tangannya dengan serbet. Segera ia mencari-cari dari kamar yang mana suara tangisan itu berasal. "Kamar yang mana ya?" lirihnya sambil memasang telinga. "Oh, di sini," ucapnya lagi begitu ia sampai di depan salah satu kamar. Dengan sedikit ragu ia membuka pintu tersebut. Tampak olehnya bayi lucu dan gendut sedang menangis sembari menghisap ibu jarinya. "Sayang, kenapa? Mamanya nggak denger ya?" tanya Uut sambil mengangkat bayi itu dan kemudian menimangnya. "Mbak Uut," terdengar Sari memanggil. "Iya Bu," saut Uut sambil berlari keluar dari kamar tersebut. "Maaf Bu, ada apa?" "Mbak Uut tadi lagi cuci piring ya?" "Iya Bu, betul, ada apa ya?" "Itu dapurnya banjir." "Astagfirullah, maaf Bu, tadi karena mendengar bayi ibu menangis, saya langsung ke kamar tanpa mematikan keran terlebih dahulu." "Bayi?" Sari mengulang perkataan ART-nya itu. "Iya, tapi sekarang sudah tenang kok Bu." "Mana bayinya?" "Ini Bu," kata Sari terheran-heran. Masa iya majikannya itu tidak bisa melihat bayi dalam gendongannya? Mana?" Sari mengulang pertanyaannya. "Loh, bukannya tadi saya gendong ya? Kok sekarang gak ada?" Uut terlihat panik sembari mencari-cari di bawah, takut kalau ternyata ia telah menjatuhkannya tanpa sengaja. Saya belum punya anak Mbak," kata Sari terbata. "Tapi sungguh Bu, memang ada bayi menangis tadi di kamar dan saya menggendongnya," terang Uut dengan raut wajah yang tampak ketakutan. Uut terlihat mengepel lantai dapur yang banjir akibat air dari keran yang lupa ia matikan. Sesekali terlihat gadis itu menengok ke samping dan ke belakang. Ada rasa takut yang bergelayut di hatinya. "Mbak," panggil Sari yang menyadari rasa takut dari ART-nya itu. Iya Bu, Mbak Uut masih akan kerja di sini kan?" tanya Sari penuh harap. Setidaknya dengan adanya Uut, dia jadi tidak sendirian di rumah, kala Bayu sedang ada di luar. "Memang kenapa Bu?" gadis itu balik bertanya. Sejenak ia menghentikan pekerjaannya. "Gak apa-apa, cuma tanya aja." "Insya Allah Bu, saya akan tetap bekerja di sini, karena saya memang sangat membutuhkan pekerjaan ini." "Syukurlah kalau begitu." "Bang, temenin aku ke dapur yuk," ajak Sari sembari mengguncang pelan lengan suaminya. Bayu hanya bergumam sembari menarik kembali selimutnya yang sedikit tersibak. "Bang," panggil wanita itu lagi. Tapi yang dipanggil tidak juga mau membuka mata. Sepertinya ia sangat lelah. Dengan terpaksa, Sari beranjak pergi ke dapur karena rasa haus yang tidak tertahan lagi. Langkah kakinya terasa begitu berat akibat rasa takut yang menyerangnya. Akhirnya sampai juga.
Lirih Sari begitu kakinya menginjak lantai dapur. Segera ia mengambil gelas dan berjalan ke arah kulkas. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kulkas. Semakin lama suaranya bertambah keras. Suara apa itu? Lirihnya sembari menghentikan langkah. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Suaranya makin panjang dan rapat. Sari melangkah mundur, takut. "Ibu," panggil Uut yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. "Astaga, Mbak Uut." Sari menoleh, nampak wajahnya begitu pucat karena terkejut dan takut. "Saya pikir siapa, Mbak?" Sementara gadis itu hanya terdiam dengan pandangan mata yang terlihat kosong. Karena merasa sudah ada yang menemani, segera Sari kembali berjalan ke arah kulkas untuk mengambil air dingin. Begitu pintu kulkas ia buka, seketika Sari teriak. Terlihat di dalamnya meringkuk beberapa bayi yang masih berlumuran darah. "Mbak Uut, itu," ujar Sari terbata sembari melangkah mundur. "Dek, kenapa?" tanya Bayu sembari berlari mendekat. "Abang, ada bayi di dalam kulkas, Bang." "Mana, nggak ada." "Tadi ada, Bang." Iya kan Mbak Uut?" kata Sari sembari menoleh ke arah di mana tadi Uut berdiri. "Loh, Mbak Uut?" panggil Sari kemudian, karena gadis itu tidak lagi ada di sana. "Dek," panggil Bayu sambil menepuk pundak istrinya. "Mbak Uut mana, Bang?" tanya Sari sambil celingukan. "Loh, dari tadi memang sendirian kan?" kata Bayu yang membuat wanita itu semakin bertambah takut. "Tadi dia di sini, Bang, sama aku." "Kamu salah lihat barangkali, Dek." "Enggak, Bang." "Bapak, Ibu, ada apa ya?" tanya Uut tiba-tiba. Mbak Uut tadi di sini sama saya kan?" "Enggak, Bu, saya baru saja datang." Jadi tadi siapa?" Sari terlihat makin pucat. "Dek, kok melamun?" tanya Bayu sembari menyisir rambutnya. Terlihat laki-laki itu sudah berpakaian rapi. "Rumah ini kenapa ya, Bang?" "Kamu itu cuma capek, Dek. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa di sini." "Aku nggak betah kalau terus-menerus diteror seperti ini, Bang." "Sayang, percaya sama Abang, nggak ada apa-apa." "Tapi, Bang..." "Sudah, percaya sama Abang," ujar Bayu memotong perkataan istrinya. "Bagaimana kalau kita shopping aja ke mall, yuk?" tambah laki-laki itu. "Serius, memang Abang ada waktu?" "Iya, cepetan mandi, Abang tunggu." "Terima kasih ya, Bang." "Iya sayang, cepetan Ki." Singkat cerita, keesokan harinya. "Masak apa Mbak Uut?" tanya Sari yang baru saja datang ke ruang makan bersama dengan suaminya. "Masak sup ayam, Bu," jawab Uut sembari menyusun makanan yang baru selesai ia masak di atas meja. Semuanya terlihat begitu menggoda selera. "Wah, enak nih," kata Bayu seraya menarik kursi dan segera duduk. "Aromanya sedap sekali." "Pastinya, Bang, Mbak Uut kan jago masak." "Ibu bisa saja." "Ya udah kita makan yuk, cacing di perut Abang sudah meronta-ronta karena lapar." "Aku ambilkan nasinya ya, Bang." "Sudah cukup deh, segitu saja." Ketika Bayu sedang menyendok sup dari dalam mangkok besar itu. "Hah? Apa ini?" katanya kemudian seraya melemparkan sendok sayur tersebut beserta isinya. "Abang, kenapa?" Sari menatap sepotong kaki ayam yang tergeletak di lantai. Itu apa?" "Itu kaki ayam, Bang. Memangnya apa?" Seperti tangan bayi." "Sekarang gantian, Abang yang berhalusinasi," ujar Sari seraya bangkit dan memungut kaki ayam juga sendok sayur yang masih terserak di lantai. "Apaan sih?" lirih Uut masih dengan mata yang terpejam. Terlihat ia membetulkan selimut bermotif bunga yang selalu merosot dengan sendirinya. Kembali ia menggerutu dan perlahan membuka mata. Digapainya gawai yang tergeletak di samping guna melihat waktu. Jam masih menunjukkan pukul 12:30 malam. Kembali selimutnya seperti ada yang menarik. Gadis itu beringsut mundur.
Rasa takut mulai menghantui perasaannya. "Tolong jangan ganggu saya hanya mencari rezeki di sini," kata gadis itu memberanikan diri. Selimutnya tiba-tiba terbuka dan muncul di sana sesosok bayi dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Spontan gadis itu menjerit. Terlihat pintu terbuka. "Bu Sari, Pak Bayu," panggil Uut dengan sedikit perasaan lega. Mungkin kedua majikannya itu mendengar ceritanya. Lama tidak ada siapapun yang muncul dari balik pintu itu. "Ibu, Bapak," kembali ia memanggil. Tiba-tiba muncul dari sana dua sosok bayi yang masih begitu kecil, dengan tali plasenta yang masih menggantung di pusarnya. Seketika Uut menjerit sembari menutup wajahnya dengan selimut. Kedua bayi itu terus merangkak, mendekat dan melompat naik ke atas tempat tidur. "Pergi, jangan ganggu saya!" teriak Uut sembari menangis. Sari terpaksa harus kembali melakukan semua pekerjaan rumah seorang diri. Karena semalam Uut ART-nya menangis, meminta untuk pulang dengan alasan yang tidak ia jelaskan. Akhirnya selesai juga. Lirih wanita itu sembari meletakkan mangkok berisi sayur sup kesukaan sang suami di meja makan. Tiba-tiba pandangan matanya menjadi gelap dan seketika tubuhnya luruh ke lantai. "Dek!" Pakik Bayu yang baru saja datang segera ia menghambur ke arah wanita itu. "Dek, kamu kenapa? Sadar, Dek!" Bergegas ia membopong tubuh lunglai istrinya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Dengan begitu hati-hati, Bayu membaringkan tubuh semampai itu ke tempat tidur. "Dek, sadar, kamu kenapa?" Kembali Bayu bertanya dengan paniknya, namun wanita itu tidak juga membuka mata. Akhirnya Bayu membawa Sari ke rumah sakit. Jadi istri saya hamil, Dok?" tanya Bayu seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dokter itu sampaikan. "Saya hamil, Dok." Sari turut bertanya dengan mata yang berkaca-kaca. Terlihat kebahagiaan yang luar biasa besar dari wajah wanita itu. Betul sekali, kandungan ibu sudah memasuki usia 1 bulan. "Dek, kita akan segera punya anak, Dek." Bayu menatap wajah sang istri. Diraihnya tangan wanita itu dan kemudian dikecupnya lembut. "Iya Bang, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya kita akan segera menjadi orang tua." "Selamat ya," kata dokter itu sembari tersenyum. "Terima kasih dokter, terima kasih banyak." Jangan ambil anakku, jangan!" teriak Sari sembari memegangi perut. Wajahnya terlihat begitu pucat dengan peluh yang deras mengucur membasahi sekujur tubuh. "Dek, bangun, kamu mimpi." "Bang, aku takut, Bang, aku takut." Keluh Sari seraya memeluk erat tubuh Bayu. "Jangan takut, Dek." Bayu mengusap lembut punggung wanita yang akan segera memberikannya keturunan. "Bang, tolong anak kita, Bang. Aku nggak mau terjadi apa-apa dengan anak kita. Aku sangat menginginkannya, Bang. Aku sangat menyayanginya." "Iya, Dek, iya. Abang juga sayang sama calon anak kita," ujar Bayu sembari menitikkan air matanya. "Dek," panggil Bayu karena Sari sudah tidak lagi ada di sampingnya. Padahal jarum jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. "Dek," kembali ia memanggil sembari beranjak turun dari tempat tidur dan memeriksa ke kamar mandi. Kosong, wanita itu tidak ada di sana. Dengan panik Bayu bergegas keluar untuk mencari. Langkahnya terhenti ketika melewati ruang makan. "Dek, kamu di situ, abang cariin loh," katanya kemudian begitu melihat orang yang ia cari sedang duduk sembari menyantap sesuatu. Segera ia menghampiri. "Makan kok nggak ngajak-ngajak sih, Dek?" kata Bayu sambil memegang pundak istrinya dari belakang. Namun matanya seketika terbelalak melihat apa yang sedang dimakan oleh sang istri. "Dek, apa yang kamu makan?" tanya Bayu seraya menarik piring yang berisi daging ayam mentah dari hadapan Sari. Kemarikan!" teriak Sari dengan mata melotot. Ia berusaha menggapai piring yang telah dipindah ke tangan suaminya. "Dek, sadar,
kamu makan daging mentah. Abang, aku mau daging itu, kembalikan. Dek, bentak Bayu seraya melemparkan piring yang berisi daging ayam mentah tersebut ke lantai. Mata Sari terlihat memerah menahan amarah. Ditatapnya piring yang sudah hancur berserak di lantai beserta daging ayam yang membuatnya sangat bernafsu. Tatapannya berpindah pada Bayu, suaminya. Sejak kapan kamu suka daging mentah, Dek? Sejak kapan? Sari berteriak, keram. Tampak ia duduk sembari menjambak rambutnya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 23:30, tapi mata Bayu masih enggan terpejam. Kejadian tadi pagi benar-benar mengganggu pikirannya. Bayu, ingat akan kewajibanmu. Terdengar suara Nyai Kembang yang menggema di gendang telinga laki-laki itu. Iya Nyai, akan segera saya persiapkan, jawab Bayu dengan segera. Bagaimana dia bisa lupa dengan tumbal yang harus ia persembahkan? Secepatnya Bayu, jangan sampai kau menyesal. Iya Nyai, pasti. Bayu meyakinkan. Pikirannya semakin kacau karena sampai saat ini dia belum mendapatkan calon korbannya. Bayu meremas-remas rambut pendek yang menjadi ciri khasnya. Ia tampak begitu terpukul dengan apa yang dikatakan oleh Nyai Kembang, yang selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi sesembahannya. Abang, jawab abang. Abang bicara sama siapa? Desak Sari sambil menggunjang tubuh laki-laki itu. Enggak Dek, kepala abang sakit, jawab Bayu sembari pergi keluar. Ancaman Nyai Kembang sepertinya tidak main-main. Wanita itu bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Tiba-tiba terdengar gelak tawa iblis wanita sang penghisap sukma bayi. Suaranya begitu nyaring, memenuhi seluruh ruang makan di mana Bayu berada sekarang. Nyai, saya mohon Nyai, jangan ambil anak saya. Asalkan kau selalu memenuhi kewajibanmu, aku tidak akan pernah melakukan itu. Baik Nyai, besok akan segera saya persiapkan tumbal itu. Aku tunggu janjimu Bayu, jangan sampai kau menyesal. Dengan frustasi Bayu menyusuri jalanan kota dengan motor besarnya. Matanya sibuk menatap ke sisi kanan dan kiri jalan, berharap ada mangsa yang dapat ia jadikan korban berikutnya. Matanya tiba-tiba berbinar ketika melihat seorang wanita tanpa alas kaki dengan perut besar yang hendak menyeberang jalan. Segera ia menepikan kendaraannya. Maaf ibu, saya mau numpang tanya, kata Bayu sembari sedikit membungkukkan tubuh. Iya pak, silahkan. Apakah ada rumah makan di dekat sini? Ada pak, itu. Oh iya, saya tidak melihatnya tadi. Bayu tertawa lirih sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wanita hamil itu ikut tertawa dengan kekonyolan laki-laki yang ada di hadapannya. Saya mau membelikan pesanan istri saya bu. Kebetulan istri saya juga sedang hamil. Bagaimana kalau ibu saya traktir makan sebagai ucapan terima kasih? Bayu mulai melancarkan aksinya. Terima kasih pak, bukannya saya menolak, tapi anak dan suami saya sedang menunggu di rumah. Oh begitu, tidak masalah bu, nasinya akan saya bungkus saja, jadi ibu bisa membawanya pulang. Waduh, jadi merepotkan, terima kasih banyak pak. Siapa kamu? Bakik Sari sembari memegang perutnya dengan kedua tangan. Ia beringsut mundur berusaha menjauh dari sosok wanita cantik yang kini berada di hadapannya. Aku yang akan menagih janji suamimu, jawab wanita itu dengan sorot mata yang begitu tajam. Janji apa? Jangan ganggu saya. Sari terlihat begitu ketakutan. Keringatnya mulai mengucur, membasahi wajah dan juga tubuh. Anakmu, anakku, wanita itu berujar sambil menatap nanar perut Sari yang sedari tadi ia peluk. Jangan macam-macam, bang, tolong bang, teriak Sari sekuat tenaga, tapi hanya suara lirih yang keluar dari mulutnya. Wanita itu tertawa lantang sembari mendekat ke arah Sari yang nampak semakin ketakutan. Tiba-tiba ia menghilang. Benarkah?
Tapi seketika Sari berteriak, seraya menekan perutnya yang tampak bergerak-gerak. "Abang!" panggilnya pada Bayu yang saat ini tentunya tengah berada di tempat ritualnya. Sari menjerit panjang dan seketika terdiam, kala semuanya menjadi gelap. "Persembahanmu telah aku terima, Bayu. Bukalah matamu." Perlahan Bayu membuka matanya. "Terima kasih, Nyai," ujar Bayu sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Terlihat tumpukan daun sirih yang merupakan salah satu syarat ritualnya telah berubah menjadi uang dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari biasanya. Sepertinya ini jauh lebih banyak. Lirihnya sembari memasukkan uang-uang tersebut ke dalam tas. Setelah selesai bergegas ia kembali ke kamar. Dengan berhati-hati Bayu membuka pintu kamar dan melangkah masuk. Namun seketika langkahnya terhenti ketika dilihatnya paha istrinya yang tampak berlumuran darah. "Sari! Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bangun sayang, bangun!" "Tidak!" Bayu berteriak bagaikan orang gila. Tidak menunggu lama, segera ia melarikan wanita itu ke rumah sakit. Setibanya di sana, Sari segera mendapatkan penanganan dari tim medis. Sementara Bayu dengan cemas menunggu di luar. Terlihat ia berjalan mondar-mandir sembari menangis. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya dokter yang menangani Sari keluar dari ruangan yang selalu menjadi sasaran netranya. "Dokter, bagaimana dengan keadaan istri dan anak saya?" "Begini Pak, kondisi janin dalam rahim istri Bapak sudah hancur dan terpaksa kami harus mengeluarkannya," ujar dokter itu sembari membetulkan kacamata yang bertengger di hidungnya. Apa dok?" Bayu menggeleng pelan. Hatinya begitu hancur, sama halnya seperti hancurnya raga sang buah hati yang telah begitu ia nanti-nantikan. Itu juga demi keselamatan ibunya. Dokter itu menambahkan, "Lakukan yang terbaik dokter, tolong selamatkan istri saya." "Baik Bapak, kalau begitu tolong segera ditandatangani surat persetujuan untuk tindakan kuret yang akan kami lakukan." Sepeninggal sang dokter, Bayu terduduk di lantai dingin yang tanpa ia sadari dipenuhi dengan cairan berwarna merah pekat dan kental serta berbau anyir. Apa ini?" Gumamnya sembari meraba lantai yang terasa basah. Darah!" Lirihnya lagi sambil menatap telapak tangannya yang kini menjadi berwarna merah. "Itulah akibat dari kelalaianmu, Bayu." Suara Nyai Kembang mengejutkan laki-laki itu. "Apa maksudnya Nyai? Jadi Nyai yang sudah membunuh anak saya? Saya sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Tapi kenapa Nyai masih melakukannya? Nyai kejam." "Kau ceroboh Bayu. Orang yang kau tuju itu tidak memakan umpanmu." 2 bulan sudah Sari kehilangan janin dalam rahimnya. Tapi ia masih banyak diam dan melamun tanpa mau melakukan apapun. Sepertinya ia masih teramat berduka dan kecewa. Betapa tidak, usahanya selama ini hanya berbuah sia-sia. "Dek, jangan begitu, kita harus optimis." "Sudah 2 bulan loh dek." 2 bulan? Sari mengulang perkataan suaminya tanpa ia mengingat-ingat. "Betul, sudah 2 bulan kejadian itu berlalu. Bagaimana mungkin kamu akan bisa hamil lagi kalau kita tidak melakukannya?" Sari menatap dalam-dalam wajah tampan Bayu yang membuatnya begitu tergila-gila. "Maaf ya bang, aku malah jadi lupa akan kewajibanku." Lirih wanita itu penuh sesal. "Kali ini aku tidak boleh kecolongan lagi. Jangan sampai aku salah sasaran seperti waktu itu. Jadi senjata makan tuan." Korban berikutnya sudah ada, bayi Mbak Anis. "Bang, apa maksud abang? Korban? Korban apa? Bayi Mbak Anis, kenapa?" Rentetan pertanyaan dari Sari begitu mengejutkan Bayu yang tidak menyadari akan kedatangan dirinya. Dek, korban apa? Bayi apa? Abang nggak bilang begitu?" Bayu tampak sangat gugup. "Aku tidak tuli bang, tolong jelaskan apa maksud dari perkataan abang barusan."
Abang tidak bilang akan menumbalkan bayi Mbak Anis, terang Bayu. Menumbalkan bayi? Oh maaf, abang salah bicara. Abang, jujur sama saya, desak Sari sembari berjalan mendekat dengan tatapan mata yang begitu tajam. Dek, abang salah bicara. Aku bukan anak kecil yang bisa dibohongi, Bang, ucap Sari dengan emosi. Apa maksud dari senjata makan tuan? Apa, Bang? Dek, please, tolong jelaskan, Bang. Oke, abang memakai pesugihan. Puas. Pengakuan dari Bayu hampir membuat Sari jatuh pingsan. Apa? Pesugihan? Dengan menumbalkan janin-janin tak berdosa, termasuk janin kita sendiri. Sari terduduk di lantai, tubuhnya mendadak lemas. Abang terpaksa, Dek, abang terpaksa, kata Bayu sembari menangis. Dipeluknya tubuh sang istri yang juga menangis terseduh. Sungguh Sari tidak menyangka bahwa suami yang sangat ia cintai sanggup berbuat hal sekotor itu. Aku kecewa sama abang, aku kecewa, teriaknya sambil mendorong tubuh Bayu yang masih mendekapnya. Segera ia berlari ke kamar untuk mengemasi semua pakaian miliknya. Dek, mau kemana? Tolong jangan pergi, Dek. Cukup, Bang, cukup. Aku tidak mau hidup bersama dengan orang yang bersekutu dengan iblis. Dek, ampuni abang, Dek. Sari menggeser kakinya dan kembali mengemasi pakaian. Ia segera pergi dengan memakai taksi yang kebetulan melintas di jalan depan rumahnya. Nyai, keluar Nyai, teriak Bayu sembari menatap ke sekeliling. Jangan sembunyi kamu, tambahnya lagi dengan mata yang memerah karena dibakar amarah. Ada apa, budakku? Apa yang kau inginkan? Tanya wanita itu begitu menampakkan wujud. Ini semua gara-gara Nyai, istri saya jadi pergi. Bukankah itu semua kemauanmu? Saya cuma ingin kaya, Nyai, bukan ingin kehilangan bayi dan istri saya. Semuanya terjadi karena kecerobohanmu, Bayu. Jangan salahkan aku. Saya tidak mau lagi berurusan dengan kamu. Saya menyesal, teriak Bayu. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti, ancam iblis wanita itu. 2 minggu sudah Bayu dan Sari tinggal berpisah. Itu semua membuat Bayu begitu terpukul. Dek, kamu sedang apa? Lirihnya sembari mengetuk-ngetuk ponselnya pada kening. Berkali-kali ia mencoba menghubungi sang istri, tapi selalu ditolak. Ambil uangmu, Bayu. Terdengar suara Nyai Kembang di tengah lamunannya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Ketus Bayu seraya merebahkan bobot tubuhnya di tempat tidur yang penuh dengan kenangan indah bersama dengan Sari. Itu tetap tidak akan menghapuskan kewajibanmu kepada aku, ucap wanita itu datar. Aku tidak peduli, aku tidak peduli, teriak laki-laki itu sambil menutup wajahnya dengan bantal. Baiklah, wanita itu segera berlalu. Terdengar Sari yang sedang muntah-muntah di kamar mandi. Sari, kamu kenapa, Nak? Teriak sang ibu sembari menyusul anak bungsunya itu ke kamar mandi. Astagfirullahaladzim, Sari, kamu kenapa? Tanya ibu Sari panik begitu ia sampai di sana. Perutku mual, Bu, jawab Sari sambil memegangi perutnya yang terasa seperti diputar-putar. Sari, jangan-jangan kamu hamil, Nak? Hamil, Bu. Sari mengulang perkataan ibunya. Kenapa ia bisa sampai lupa dengan tanda-tanda itu? Padahal baru beberapa bulan yang lalu ia mengalaminya. Iya, Nak, biar nanti ibu suruh Bi Atum pergi ke apotek ya, untuk membeli alat tes pack kehamilan, kata perempuan parubaya itu dengan penuh semangat. Sari, sebenarnya ada apa dengan kalian? Jangan karena keguguran kemarin kamu jadi menyalahkan dan membenci suamimu. Memang Sari tidak pernah bercerita kepada siapapun mengenai permasalahan yang membuatnya ingin berpisah dengan Bayu. Dia lebih memilih untuk menyimpan rahasia itu sendiri. Kepalaku pusing, Bu, aku mau istirahat. Sari beralasan agar bisa terbebas dari semua tanya sang ibu.
Ya sudah, tapi nanti jangan lupa turun ya untuk sarapan. Iya Bu. Siapa kamu? Pergi, jangan ganggu aku, teriak Sari sembari melempar sosok wanita cantik itu dengan daun-daun kering dan juga ranting yang ia dapati di sekitarnya. Tidak mudah untuk bisa lepas dari jerat ini, kata wanita yang tidak lain adalah Nyi Kembang, sesembahan Bayu, suami Sari. Apa salah saya? Saya tidak mengenal kamu. Kamu memang tidak mengenalku, tapi suamimu, dia budakku. Pergi, aku tidak ada urusannya denganmu, usir Sari seraya melempar wanita itu dengan batu yang ditemukannya. Tapi batu itu seperti menembus begitu saja. Aku akan segera pergi, tapi setelah mengambil anakmu, ucapnya kemudian tertawa. Seketika Sari berteriak sembari mendekap perutnya. Sari, bangun, kamu mimpi nak, panggil sang ibu seraya mengguncang lengan Sari. Kamu mimpi apa Sari? Kembali ibunya bertanya, tangannya mengusap wajah basah sang putri. Aku mimpi hamil Bu, terang Sari masih dengan nafas yang tersengal. Ini, minum dulu. Mana persembahanmu Bayu? Aku sudah menunggu. Kembali iblis wanita itu menagih. Malam ini memang tepat 3 bulan dari tumbal terakhir yang ia terima. Aku tidak mau lagi, terserah. Sungguh, baiklah. Jangan sampai terjadi penyesalan untuk yang kedua kalinya. Lirih Nyai Kembang sembari berlalu pergi. Sepeninggal wanita itu, Bayu beranjak bangun. Apa maksud perkataannya tadi? Bayu berbicara sendiri. Jangan-jangan Sari hamil. Segera ia melompat turun dari tempat tidur dan mengambil kunci mobil yang tergeletak begitu saja di lantai. Mobil hitamnya melaju dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan yang diterangi oleh lampu-lampu jalan dan lampu-lampu dari kendaraan lain. Jam di pergelangan tangan kirinya sudah menunjukkan pukul 23:30 malam. Itu berarti waktunya tidak banyak lagi untuk dapat menyelamatkan bayi yang mungkin tengah dikandung oleh sang istri. Bu, sakit Bu, teriak Sari sembari menekan perutnya yang terasa begitu sakit luar biasa. Wanita itu berusaha untuk keluar dari kamar, tapi rasa sakit yang ia tanggung tidak mampu membuatnya untuk melangkahkan kaki. Akhirnya ia luruh terduduk di lantai. Ceritnya kemudian bersamaan dengan darah yang mengalir deras dari bagian bawah tubuhnya. Ia terpekik, lemah. Sari! Sang ibu terbangun dari tidur dan bergegas ke kamar putrinya. Dengan tergesa-gesa ia menuju ke kamar Sari. Matanya terbelalak. Seketika saat mendapati putrinya tergeletak di lantai dengan darah yang membuat kepalanya mendadak menjadi berat. Ibu, liris Sari sambil mengulurkan sebelah tangannya. Nak! Wanita Parubaya itu menjerit sembari berlari masuk menghampiri putrinya yang tergeletak lemas dengan darah segar yang terus merembas keluar. Ibu, kembali Sari memanggil dengan bibir gemetar. Wajahnya tampak memucat. Ya Allah, kenapa bisa begini? Bagi sang ibu sembari mendekap tubuh tak berdaya Sari. Piatun! Teriak wanita itu memanggil ART-nya, tapi yang dipanggil sepertinya tidak mendengar. Ibu, perutku sakit Bu. Iya nak, tunggu sebentar ya, ucap sang ibu sembari berlari keluar. Itulah akibatnya kalau berani mengkhianatiku. Tiba-tiba saja Nyai Kembang sudah berdiri di hadapan Sari yang masih terus merintih. Perempuan iblis, hardik Sari disela rintihannya. Suamimu jauh lebih jahat dari aku. Tolong dibantu Bi, Mang, kata Ibu Sari yang sudah kembali lagi bersama dengan Piatun dan juga Mang Lihin, tukang kebunya. Astagfirullahalazim, ucap kedua orang itu bersamaan. Segera mereka membopong tubuh lemah Sari. Sari, panggil Bayu yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. Bayu, kamu datang tepat waktu. Ayo segera kita bawa istrimu ke rumah sakit, titah perintah Parubaya itu.
Iya Bu, ayo. Bagaimana Bayu? Masih menganggap ancamanku hanya sebuah gurauan? Suara Nyai Kembang menggema di telinga Bayu. Perempuan setan! Teriak laki-laki itu yang membuat ibu mertuanya dan juga Bi Atum begitu terkejut. Bayu, kamu kenapa? Enggak Bu, enggak apa-apa. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Kenapa Sari bersikukuh ingin berpisah dengan kamu? Ceritanya panjang Bu. Dokter, bagaimana dengan keadaan istri saya? Bayu menggambur ke arah sang dokter diikuti yang lainnya. Kondisi pasien lemah, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Jelas dokter itu. Tapi mohon maaf, janinnya tidak dapat kami selamatkan. Tambahnya lagi. Ya Allah, bagi Ibu Sari sembari menangis. Anis terdiam, terduduk, air matanya jatuh menetes. Usir laki-laki itu dari sini Bu. Aku tidak sudi melihatnya. Teriak Sari sembari menunjuk ke arah Bayu. Sari, jangan begitu. Ini bukan salah Bayu. Iya Ri, ini musibah. Sari, maafkan abang. Bayu terduduk di lantai, air matanya luruh, deras mengalir. Maaf, setelah kedua calon anakku meninggal karena perbuatan kotormu. Sari terlihat begitu murka. Sari, ini bukan keinginan abang, sungguh. Ada apa ini? Anis tampak begitu penasaran. Tolong jelaskan Bayu. Wanita itu menatap tajam ke arah Bayu yang masih terduduk di lantai. Ampuni aku Mbak. Ampuni aku Mbak Anis. Ujar Bayu sesegukan. Ada apa ini? Suami Anis ikut bertanya. Mas, kegugurannya Sari dan Mbak Anis semua karena ulahku Mas. Karena pesugihan yang aku pakai. Terangnya seraya memegang kaki kakak iparnya tersebut. Apa? Kata semuanya hampir bersamaan. Bajingan kamu Bayu, jahat kamu. Anis memukuli adik iparnya itu dengan tas yang dibawanya. Ampun Mbak, ampun. Bayu bersujud di kaki wanita yang tengah murka itu. Karena kau telah memilih untuk mengkhianatiku, maka dari itu terpaksa aku harus merenggut nyawamu sesuai dengan perjanjian kita. Kata iblis wanita itu sembari menatap nanar ke arah Bayu yang duduk bersandar di dinding kamar. Laki-laki itu hanya diam, tersenyum, dan sesekali tertawa. Terkadang juga ia nampak menangis. Apa kau sudah siap Bayu? Kembali iblis itu berkata sembari berjalan mendekat. Sari. Bayu menyebut nama istrinya sembari menangis. Waktumu sudah habis Bayu. Inilah saatnya. Kematianmu menambah kekuatanku. Nyai Kembang tergelak. Tampak ia bersiap dengan selendang merah yang akan ia lilitkan di leher Bayu, budaknya. Tunggu! Teriak Sari yang tiba-tiba saja muncul dengan membawa lampu minyak yang selama ini tidak pernah padam. Entah dari mana ia tahu jika lampu tersebut adalah kelemahan iblis itu. Nyai Kembang begitu terkejut dengan kedatangan Sari, terlebih karena istri dari Bayu itu membawa lampu yang menjadi kelemahannya. Jangan macam-macam! Bentak iblis itu sembari berjalan mendekat. Sudah begitu lama kau memperbudak suamiku. Sekarang binasalah kau iblis jahat. Teriak Sari kemudian meniup lampu minyak yang menjadi salah satu persyaratan untuk ritual yang Bayu lakukan. Seketika Nyai Kembang terpekik. Perlahan wajah cantiknya berubah menjadi tua dan begitu menyeramkan. Rambutnya yang hitam berkilau berubah menjadi putih. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hitam dan kemudian menghilang. Aku menyelamatkanmu karena aku ingin kau bertobat Bang. Aku tidak ingin melihatmu mati dalam dosa. Ujar Sari sembari menatap sang suami yang terus tertawa tanpa sebab. Nak, di mana kamu nak? Yuk main sama papa. Kata Bayu sembari mencari-cari ke setiap sudut ruang. Bang, panggil Sari seraya membawa segelas air putih dan beberapa butir obat. Dek, kamu lihat anak kita enggak? Tanya Bayu sambil mengacak-acak rambut gondrongnya. Minum obat dulu yuk.
ajak wanita itu kemudian. Dek, jangan-jangan anak kita diambil sama nenek lampir itu. Wajah Bayu menjadi merah padam. Awas dia, aku tidak akan mengampuninya, teriak Bayu. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.